Shalom jemaat-jemaat sekalian, selamat pagi. Satu anugerah bagi kita semua, kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang untuk jemaat bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian dari KPPK 26, Mulia Bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Nama penebusan mulia baginya, biara anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya, dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Nama penebusan mulia baginya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada tandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Nama penebusan mulia baginya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan kepada kami. Di situasi dan kondisi seperti ini, kebaikan-Mu Tuhan terus Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkat-Mu Tuhan, penjagaan-Mu Tuhan terus bersama-sama kami Tuhan. Namun Tuhan, seringkali kami Tuhan mengecewakan Engkau Tuhan. Setiap perbuatan pikiran kami Tuhan mungkin mendukakan Engkau Tuhan. Bapa, ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini juga Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri, kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita akan mengakui iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau naikkan satu pujian
yang menyatakan, ajarku mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Rencana-Mu sungguh sempurna, gunung batuku yang takkan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalan. Bersama-Mu ku takkan goyah. Ajarku bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Sempurna, gunung batuku yang takkan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku takkan goyah. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna, gunung batuku yang takkan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku takkan goyah. Saudara, mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu yang mengizinkan kami pada hari ini untuk kami beribadah dan berkumpul bersama. Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Setelah kami memuji dan memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kami, tiba waktu yang indah untuk kami duduk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami ya Tuhan, hati seorang murid untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika kami sudah memahaminya, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau tolong kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan juga Engkau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Mampukan untuk bisa menguraikan firman Tuhan ini dengan jelas bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, sungguh adalah sebuah kasih karunia Tuhan. Kita dapat bersama-sama beribadah walaupun mungkin secara online. Saudara, tema firman Tuhan pada saat ini yang minta untuk diuraikan oleh saya yaitu adalah antara iman dan perbuatan. Mari kita bersama-sama membuka kitab Yakobus pasal yang kedua
ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-26. Kalau sudah mendapatkannya saya akan bacakan demikian firman Tuhan yang tercatat dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu? Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, satu hari ada seorang wanita yang sedang mengendarai mobil dalam perjalanan tugas pekerjaannya keluar kota. Secara tak sengaja ia melindas sebuah paku di jalanan yang akhirnya membuat satu ban dari mobil yang dikendarainya itu akhirnya bocor sehingga ia tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Nah, saudara sekalian, tentu saja sebagai seorang wanita yang ada dalam kondisi itu dia bingung. Karena dia memang bisa mengendarai mobil, namun tidak terbiasa untuk mengganti ban mobil yang bocor. Dan kali ini ia pergi sendirian, tanpa ada seorang pun di sampingnya karena tugas pekerjaannya. Maka itu tidak ada cara lain yang dia bisa lakukan. Dia masuk ke dalam mobilnya, sebentar-sebentar dia keluar sambil dalam hati dia berdoa. Dia memohon supaya kiranya Tuhan mengirimkan seseorang untuk menolong dia. Saudara bersyukur, tidak lama saudara kemudian datanglah dan melintaslah dengan perlahan sebuah sedan yang mewah melewati wanita itu. Saudara, di sedan itu pada kacanya itu terdapat sebuah tertulisan yang sangat besar dan cukup bisa terbaca yang berkata begini, "Tersenyumlah, Allah mengasihimu." Tapi saudara sekalian, ketika pengendara mobil itu melihat wanita dan mobilnya yang sedang bocor itu, dia hanya lewat begitu saja tanpa tersenyum, apalagi menolong. Tidak lama saudara sekalian, lewat juga sebuah mobil lain saudara dengan sebuah stiker juga yang bertulisan God is love. Allah adalah kasih. Laki-laki yang menyetir mobil tersebut juga memandang wanita ini. Tapi kemudian hanya lewat saja tanpa peduli pada keadaan wanita tersebut. Saudara, tidak lama kemudian lewatlah seorang laki-laki dengan pick up yang sudah tua. Mobil pick up yang sudah tua itu ketika melihat ada wanita yang dalam kondisi seperti itu, laki-laki di dalam mobil itu segera menghentikan mobilnya dan menolong wanita tersebut untuk mengganti ban mobilnya
dengan ban serep yang ada. Saudara, ketika sudah selesai, wanita ini kemudian memberikan uang kepada pria yang sudah membantunya ini sebagai tanda ucapan terima kasih. Namun, laki-laki yang baik hati ini menolaknya dan berkata, "Jika istri saya mengalami ban bocor seperti nyonya ketika ia menyetir sendiri, saya sangat berharap akan ada seorang Samaria yang baik hati datang menolongnya." Saudara, kita bisa melihat orang akan mengenal kita sebagai pengikut Kristus yang sejati bukan karena simbol-simbol kekristenan yang kita pakai. Mungkin kita gantung di rumah kita, kita tempel di kaca mobil kita. Bukan, saudara. Semua itu tidak ada gunanya jika kita tidak menunjukkan sikap hidup sebagai seorang pengikut Kristus melalui perbuatan-perbuatan nyata yang bisa dilihat dan dinikmati orang. Karena memang saudara sekalian, sesungguhnya kalau kita berbicara tentang kekristenan, kekristenan sejati itu bukan sekedar tentang pengakuan kita, tetapi meliputi kelakuan kita juga. Itu sesungguhnya kekristenan. Nah, saudara sekalian, pengajaran inilah yang sebenarnya menjadi penekanan dari perikop kitab Yakobus yang kita baca. Saudara sekalian, Panatua Yakobus, saudara tiri dari Tuhan Yesus yang pada saat itu menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem, yang boleh dikatakan di dalam kehidupannya, di dalam catatannya dan surat-suratnya kita bisa melihat dia seorang pemimpin yang penuh dengan hikmat. Karena sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran khotbah Tuhan Yesus dan juga kitab Amsal yang selama ini mungkin membentuknya sejak dia kecil. Nah, saudara sekalian, Panatua Yakobus ini tidak ingin orang-orang Kristen Yerusalem itu terjebak menjadi orang-orang yang beriman, tapi dengan iman yang palsu. Sebab saudara sekalian, memang harus diakui, kenyataannya memang banyak orang yang menyatakan diri memiliki iman. Tetapi pada kenyataan tindakannya itu tidak selaras atau tidak menyatu dengan pengakuan imannya. Maka itu saudara sekalian, Yakobus mengatakan bagaimana mungkin seseorang itu mengatakan percaya kepada Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pemurah. Sedangkan ketika ia melihat ada seseorang yang kekurangan makan sehari-hari, ia tidak bertindak apa-apa. Ia hanya mengatakan kenakan kain hangat, makan sampai kenyang. Tapi tidak memberikan sesuatu yang diperlukan bagi tubuhnya itu. Apa gunanya itu? Yakobus mengatakan iman seperti itu adalah iman yang tanpa perbuatan. Pengakuannya manis, tapi perbuatannya nol. Iman yang seperti itu dikatakan adalah iman yang palsu. Iman yang mati. Iman yang tidak akan menyelamatkan orang tersebut. Karena apa? Karena iman yang sejati dan menyelamatkan adalah iman yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan karakter Tuhan. Yang pemurah, yang Maha Kasih itu. Kalau itu bertentangan, maka itulah palsu. Saudara, bukankah keadaan iman yang seperti ini sangat nyata di dalam kehidupan zaman sekarang? Saudara, berapa banyak orang-orang yang seringkali memakai simbol-simbol kekristenan, berkata-kata sebagai dengan pengakuan-pengakuan Kristen, sedikit-sedikit mengatakan haleluya, puji Tuhan, shalom, dan lain sebagainya. Tapi saudara, kalau kita mau memperhatikan kehidupan iman mereka, sungguh iman mereka itu adalah iman yang terkadang kalau kita melihat sebagian itu adalah sangat-sangat mengecewakan. Mereka mengaku Kristen tetapi bukan Kristen dengan iman sejati. Karena saudara sekalian harus diakui, saudara sekalian, berbicara soal iman yang sejati, saudara, iman yang sejati itu bukan sekedar percaya Tuhan. Bukan, saudara sekalian. Enggak sekedar percaya Tuhan. Enggak sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu esa. Makanya penulis kitab Yakobus itu mengatakan. Ia mengatakan begini katanya. Kalau kamu hanya percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu esa. Saya mau katakan, kata Yakobus, setan-setan pun percaya. Bahkan mereka gemetar. Jadi saudara, kalau ada orang yang mengatakan dia percaya Tuhan,
hanya berhenti sampai di situ, maka sebenarnya dengan keras Yakobus ingin mengatakan, imanmu yang seperti itu kalah sama setan. Karena setan bukan hanya percaya, mereka itu gentar dan gemetar. Maka saudara, iman sejati bukan sekedar percaya Tuhan. Sebab iman yang sekedar itu hanya percaya Tuhan saja, kalah sama imannya setan. Yang bukan hanya percaya Tuhan itu esa, tapi juga gemetar terhadap Tuhan. Yang kedua saudara sekalian, iman yang sejati juga bukan sekedar percaya diri yang berlebihan. Saudara sekalian, zaman sekarang ini banyak orang mengatakan dirinya beriman, saudara sekalian. Tapi iman yang diimani adalah kepada kepercayaan diri yang berlebihan. Saking percaya dirinya, saudara-saudara sekalian, mereka itu begitu meyakini bahwa segala sesuatu yang mereka klaim, segala sesuatu yang mereka inginkan, segala sesuatu yang mereka minta, pasti Tuhan berikan. Seakan-akan mereka begitu spesialnya sampai Tuhan sendiri pun takut menolak permintaan mereka. Saudara, hati-hati saudara sekalian. Ini bukan iman saudara. Ini adalah kepercayaan diri yang berlebihan yang atas nama iman seringkali memaksa Tuhan dan memanipulasi Tuhan. Saudara, ini bukan iman yang sejati. Karena sesungguhnya saudara berbicara tentang iman yang sejati. Iman yang sejati itu adalah sesungguhnya berbicara tentang mempercayai Tuhan. Dalam arti bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi mempercayai Tuhan dengan memberikan diri kita bergantung penuh kepada Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan inginkan, apapun yang Tuhan kehendaki, pasti akan saya lakukan. Sekalipun mungkin itu akan membuat kesengsaraan di dalam kehidupan saya. Itu yang namanya iman sejati. Bukan sekedar berkata percaya Tuhan, tetapi mau juga melakukan semua kehendaknya sekalipun sengsara. Nah, inilah saudara sekalian yang Yakobus itu sampaikan. Dia mengambil contoh, dia katakan coba lihat iman Abraham. Abraham itu bapak kita disebut sebagai sahabat Allah. Dia dibenarkan bukan hanya karena imannya yang mempercayai Tuhan, tetapi juga karena tindakan-tindakan kelakuannya yang menggantungkan diri penuh. Lakukan apa yang Tuhan mau, sekalipun itu mungkin membawa kepedihan di dalam kehidupannya. Maka itu saudara, Abraham yang percaya kepada Tuhan dikatakan dia diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Putra satu-satunya, pusat kehidupannya. Pusat segala janji Allah yang dinyatakan kepada dirinya. Tapi ketika Ishak ini ada di dalam kehidupannya, Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkan dia sebagai korban bakaran. Saudara sekalian, ngeri saudara sekalian. Saya nggak bisa membayangkan. Saya juga mungkin bisa sedikit merasakan karena saya punya anak tunggal. Disuruh mempersembahkan Ishak yang artinya tertawa. Pusat kebahagiaan Abraham untuk dipersembahkan, dipotong, dibunuh, dibakar di atas sebuah gunung yang ditunjuk Allah. Saudara, ini sulit sekali. Pergumulan yang berat. Saudara, mungkin kalau Abraham diperintahkan Tuhan hanya untuk mempersembahkan harta benda, kambing domba, dia akan katakan mau berapa banyak Tuhan. Saya akan berikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan merasa gak cukup dan Tuhan berkata, persembahkan seseorang. Apalagi kalau Tuhan mungkin berkata, hai Abraham, persembahkanlah Sarah istrimu sebagai korban bakaran. Dalam hati mungkin Abraham akan berkata, Tuhan, kenapa gak dari dulu-dulu Tuhan suruh? Wanita yang tua ini, yang cerewet, yang suka menekan Abraham dengan segala keputusannya. Mungkin dengan mudah Abraham bisa berkata gitu. Andai kata Tuhan menyuruh itu. Tapi yang Tuhan suruh ini adalah persembahkan Ishak. Saudara, saya tidak bisa bayangkan bagaimana perasaan Abraham ketika ia membawa anak ini untuk mendaki gunung Tuhan. Di mana di situ anak tersebut akan dia persembahkan bagi Tuhan. Tapi saudara sekalian, ketika Abraham mendengar perintah Tuhan, Abraham tidak pernah menunda. Esok harinya dia bawa anak ini untuk dipersembahkan. Dia percaya kepada Tuhan, tapi di sisi lain dia juga bertindak untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun itu membawa kesengsaraan bagi dirinya. Itu yang namanya iman. Iman sejati tidak akan pernah terlepas antara pengakuan dan kelakuan. Sama kemudian Yakobus juga mengatakan ada contoh lain.
Kalau kamu mengingat seorang perempuan yang bernama Rahab, yang ketika Yosua mengirim 2 pengintai untuk mengintai kota tersebut, Rahab yang mendengar bahwa Allah Israel adalah Allah yang menyertai, Allah yang hidup, maka ia mempertaruhkan nyawanya, nyawa seisi rumahnya, nyawa keluarganya. Dengan apa? Bukan hanya sekedar percaya, tapi dia bertindak sekalipun beresiko. Dia sembunyikan 2 pengintai itu yang disuruh oleh Yosua itu dan diselamatkannya. Karena apa? Dia percaya Allah orang Israel adalah orang yang hidup. Dia bukan hanya percaya, dia bertindak sekalipun resikonya, nyawanya dan nyawa seluruh keluarganya terancam dengan tindakannya itu. Itu iman. Itu iman. Maka itu akhirnya saudara sekalian, Yakobus ini menutup pengajaran tentang iman dan perbuatan ini dengan sebuah kesimpulan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi saudara, sesungguhnya kalau kita mau simpulkan, inti pesan yang mau disampaikan oleh penulis kitab Yakobus dalam perikop ini adalah sebenarnya ia ingin mengatakan begini. Bahwa iman yang sejati itu bukan hanya sekedar berisi pengakuan tentang Kristus. Tetapi juga selalu disertai dengan kelakuan yang selaras dengan karakter Kristus. Jadi kalau engkau memiliki pengakuan tentang Kristus di dalam kehidupan imanmu, dan kalau imanmu itu adalah iman yang sejati, maka pengakuan imanmu ini juga pasti akan disertai dengan yang namanya kelakuan yang sesuai dengan karakter Kristus. Yang murah hati, yang lemah lembut, yang pengampun, yang penuh kasih, yang penuh hikmat, yang rela memberikan dirinya bagi kebaikan orang lain. Itunya akan muncul. Dan itu akan terjadi sebuah kesesuaian antara pengakuan dan kelakuan. Itu sebenarnya inti pesannya. Maka adalah salah alamat kalau ada orang-orang tertentu yang ingin mengatakan, wah Pak, kalau seperti itu berarti pengajaran Yakobus itu bertentangan dong dengan pengajaran Rasul Paulus. Kan Rasul Paulus mengatakan, bukankah kita hanya diselamatkan hanya oleh karena iman? Nah ini kenapa harus ditambah dengan perbuatan? Berarti bertentangan. Oh salah alamat saudara sekalian. Salah alamat kalau tuduhannya seperti itu. Memang saudara sekalian, kalau kita membaca surat-surat Rasul Paulus banyak mengajarkan tentang konsep keselamatan hanya oleh karena iman. Betul saudara. Rasul Paulus itu banyak mengajarkan tentang harga untuk memperoleh keselamatan. Apa itu harganya untuk memperoleh keselamatan? Harganya itu adalah pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menjadi penebus dosa bagi kita. Nah itulah harga yang Allah bayar untuk penebusan dosa, untuk pengampunan dosa kita. Bagaimana cara menerimanya? Menerima dengan iman karya itu. Sehingga karya itu menjadi efektif menyelamatkan kita. Jadi Paulus banyak memberikan penekanan di dalam hal yang seperti itu. Tetapi Paulus juga kalau saudara membaca kitabnya, dia juga tidak mengajarkan untuk orang percaya berhenti sampai di titik itu. Enggak saudara sekalian. Dia mengajarkan bahwa orang yang sudah memiliki iman juga harus memiliki tindakan-tindakan yang selaras dengan imannya. Beberapa contoh saya bisa buktikan. Misal saudara sekalian ya, kalau misalnya kita melihat Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, Rasul Paulus menuliskan demikian bunyinya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara bisa lihat tuh ya. Betul kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Oleh iman yang menerima karya penebusan Kristus di atas kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Bukan karena usaha kita.
Maka itu jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Tapi jangan pernah lupa ketika kita sudah menjadi buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Ada pekerjaan baik yang Allah sediakan bagi kita. Dan Allah ingin supaya kita hidup di dalamnya. Maka itu orang yang punya iman yang sejati. Dia memiliki pengakuan iman kepada Kristus. Tapi dalam tindakannya pun akan selaras dengan karakter Kristus. Jadi tidak berhenti hanya sekedar iman. Kalau saudara melihat surat Paulus lainnya, misalnya Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan begini, karena kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, kamu sudah menerima iman di dalam Kristus, sudah dibangkitkan dari budak dosa menjadi hamba-hamba kebenaran. Cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikir perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Karakter Kristus juga akan muncul. Sehingga apabila nanti Kristus datang menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi saudara sekalian, kalau saudara mau melihat secara menyeluruh, tidak memenggal-menggal apa yang Paulus ajarkan tentang konsep keselamatan di dalam iman. Saudara akan menemukan keselarasan sebenarnya antara konsep pengajaran iman dan antara iman dan perbuatan di dalam konsep Rasul Paulus maupun konsep dalam kitab Yakobus ini. Kesimpulannya sebenarnya yang ingin mereka sampaikan dalam surat-surat mereka. Mereka ingin mengatakan begini, perbuatan baik itu memang bukanlah harga untuk memperoleh keselamatan yang abadi. Karena apa? Harga untuk memperoleh keselamatan adalah pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menjadi penebus dosa kita. Dan kita memperoleh itu ketika kita beriman kepada karya Kristus itu. Jadi itu bukan perbuatan baik, itu bukan harga untuk beroleh keselamatan yang abadi. Tetapi adalah tanda dari orang yang telah diselamatkan oleh iman sejati tersebut. Maka itu Yakobus mengatakan kalau orang itu mengatakan dia punya iman kepada Kristus tapi tidak ada tanda-tandanya, itu iman yang palsu. Itu iman yang mati. Ketika pengakuan iman kepada Kristus tidak disertai dengan kelakuan yang selaras dengan karakter Kristus. Mati, palsu. Sama seperti tubuh tanpa roh itu mati. Begitu juga iman tanpa perbuatan-perbuatan. Saudara, ketika saya membaca kisah ini, saya teringat akan pengajaran Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus ketika dia menjelang akan disalibkan, dia pernah mengajarkan satu pengajaran. Yaitu tentang penghakiman yang akan datang. Bahwa satu waktu hidup ini akan menghadapi penghakiman. Dan kalau kita mau lihat dari kitab yang lain, dikatakan penghakiman itu akan mulai dari rumah Tuhan terlebih dahulu. Saudara, dalam pengajaran penghakiman, kalau saudara membaca Matius pasal 25 ayat 31 sampai 36, di situ dikatakan bahwa satu hari Tuhan Yesus itu akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dia datang dalam kemuliaannya dan di situ dikatakan dia akan memisahkan antara domba dan kambing. Domba-domba itu dikatakan diletakkan di sebelah kanannya, sedangkan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, saudara, ada yang menarik kalau saudara memperhatikan. Domba-domba ini yang diletakkan di sebelah kanannya dipuji oleh Allah. Dia dipuji oleh Allah. Dikatakan, mari masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku haus kamu memberi aku minum. Aku telanjang kamu beri pakaian. Aku sakit engkau membesuk aku. Aku terpenjara engkau mengunjungi aku. Dan domba-domba ini menyebut sebuah perkataan kepada raja yang memujinya. Tuhan, kapan kami lihat engkau telanjang? Kapan kami lihat engkau lapar? Kapan kami lihat engkau haus dan kami memberi minum, memberi makan, mengunjungi engkau ketika engkau dalam penjara? Kapan? Kemudian sang raja itu berkata, segala sesuatu yang kamu perbuat untuk salah seorang saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Luar biasa, saudara sekalian. Dipuji Tuhan. Dia tidak membanggakan diri para domba itu dengan berkata, tuh lihat, ini hebat kan? Dipuji Tuhan. Enggak. Dia berkata, Tuhan kapan?
Artinya saudara, perbuatan-perbuatan baik itu menjadi sebuah karakter yang mengalir dengan begitu saja. Di dalam kehidupan orang-orang yang disebut para domba ini. Maka ketika dia dipuji oleh Tuhan, dia justru bertanya, kapan Tuhan kami lakukan itu? Nah, kalau saudara memperhatikan para kambing yang dikatakan oleh sang raja itu, nyah dari hadapanku engkau para pembuat kejahatan. Mereka juga, para kambing ini menyebut satu sebutan yang sangat menghormati sang raja itu. Saudara, mereka menyebut satu perkataan begini. Tuhan, jadi sama saudara sekalian. Para kambing juga menyebut sang raja itu Tuhan dengan sebutan yang agung. Kapan kami melihat Tuhan lapar, haus, dan kami memberi makan dan minum? Kapan kami melihat Tuhan telanjang dan kami memberikan pakaian dan lain sebagainya? Dan kemudian sang raja itu berkata, ketika engkau tidak melakukan segala sesuatu bagi salah seorang saudaraku yang hina, kamu tidak melakukannya untuk aku. Pergi kamu, pembuat kejahatan. Nah, saudara sekalian, sang kambing ini sama menyebut ya rajanya akan datang itu juga sebagai Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menemukan karakter Tuhan itu mengalir dalam perbuatannya. Karena ketika mereka melihat orang yang susah di depan mata mereka, karakter Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan itu tidak terwujud dalam tindakan mereka. Maka ini adalah iman yang palsu. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus. Punya pengakuan tetapi tidak disertai dengan kelakuan. Saudara, jika satu waktu penghakiman itu digelar di dalam kehidupan kita, saudara dan saya itu akan dipisahkan Tuhan menjadi golongan domba atau kambing. Kira-kira engkau dan saya akan ditemukan untuk ada di sebelah kanan sang raja itu sebagai domba, atau ada di sebelah kiri sang raja itu sebagai kambing. Saudara, tidak ada pilihan lain, hanya dua. Domba atau kambing. Enggak ada yang namanya dombing, percaya saudara. Enggak ada. Maka itu saudara sekalian, mari kita uji diri kita. Saudara, para domba yang diletakkan Tuhan di sebelah kanannya, yaitu mereka yang ditemui Tuhan, memiliki pengakuan iman kepada Kristus dan kelakuan yang selaras dengan karakter Kristus. Saudara, iman sejati yang seperti inilah yang sebenarnya yang Tuhan inginkan ada di dalam hidup orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Sebab dengan iman sejati yang seperti inilah orang-orang yang menyebut diri sebagai Kristen itu akan sungguh-sungguh berfungsi seperti yang Tuhan mau. Yaitu apa? Berfungsi sebagai garam dan terang dunia ini. Sehingga lewat pengakuan dan kelakuan mereka Tuhan dipermuliakan, dunia ini dipengaruhi. Dengan pengaruh yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang membawa hati manusia itu datang kepada Tuhan. Saudara, satu hari ada seorang misioneri India yang bernama Pendeta Stanley Jones pernah bertanya kepada almarhum Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini adalah tokoh perdamaian dunia, seorang India yang beragama Hindu. Pendeta Stanley Jones ini berkata kepada Gandhi demikian, Gandhi, Anda sangat mengagumi pengajaran Yesus di bukit, atau khotbah Tuhan Yesus di bukit itu sangat menginspirasi dan mempengaruhi hidup Anda. Memang harus diakui saudara sekalian, katanya itu Mahatma Gandhi kemana-mana itu selalu membawa kutipan khotbah Tuhan Yesus di bukit itu di dalam sakunya. Dia sangat mengagumi itu di dalam kehidupannya. Kemudian Stanley Jones mengatakan begini, lah kalau kamu seperti itu, tetapi mengapa sampai sekarang kamu tidak pernah memutuskan untuk menjadi orang Kristen? Apakah kamu itu menolak Kristus? Saudara, jawaban Mahatma Gandhi itu sangat mengejutkan. Ia berkata begini, saya tidak pernah menolak Yesus Kristus. Saya suka Kristusmu. Tetapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristenmu. Karena orang-orang Kristenmu sangatlah tidak mirip dengan Kristusmu. Jika orang-orang Kristen di India ini benar-benar hidup meneladani Kristus, maka seluruh India sudah menjadi Kristen
saat ini. Saudara, itu perkataan yang sungguh-sungguh sangat tajam bagi kehidupan kita. Itu yang dikatakan Mahatma Gandhi. I like your Christ, but I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Hal yang menjadi batu sandungan bagi Gandhi untuk menjadi orang Kristen pada waktu itu. Karena bagi Gandhi, orang-orang Kristen Barat di India waktu itu melakukan diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam atau melakukan rasisme. Dan hidup mereka terlalu jauh dari standar ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudara sekalian? Pengakuan dan kelakuannya itu tidak selaras. Pengakuannya itu mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi kelakuannya tidak selaras dengan karakter Kristus yang dipertuhan oleh mereka. Makanya menjadi batu sandungan. Tidak berfungsi sebagai garam dan terang dunia, bahkan jadi batu sandungan. Saudara, jangan sampai kita menjadi salah satu orang Kristen yang menjadi batu sandungan seperti yang dilihat oleh Mahatma Gandhi. Jangan sampai. Saudara, karena itu saudara, mari kita senantiasa. Firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan ini membuat kita senantiasa itu mengawasi dan menguji diri kita selalu. Sungguhkah pengakuan dan kelakuan kita menunjukkan kehidupan iman sejati yang selalu bertumbuh. Saudara, jangan sampai saudara kita merasa beriman, punya pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi ketika Yesus Tuhan itu datang sebagai raja di atas segala raja, untuk yang kedua kalinya kita ditolak dia dan disebut sebagai para pembuat kejahatan. Jangan sampai saudara. Karena apa? Karena dia menemukan kita memiliki iman yang palsu atau iman yang mati. Iman yang tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan yang selaras dengan karakter Tuhan yang seharusnya hidup dan terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Saudara, jika kondisi ini terjadi, saudara, maka pada saat itu tidak ada yang namanya waktu untuk bertobat kembali. Maka sebelum hari itu terjadi, hari di mana Kristus datang sebagai raja untuk memisahkan para kambing dan para domba, uji diri kita dengan serius. Sudahkah kita memiliki iman yang sejati? Iman yang bukan sekedar memiliki pengakuan tentang Kristus adalah Tuhan, tetapi juga iman yang disertai dengan kelakuan yang selaras dengan karakter Kristus yang kita pertuhan. Saudara, masa sulit seperti saat ini, itu adalah masa-masa yang akan mengungkapkan iman seseorang. Karena apa saudara? Di dalam kesulitan pandemi seperti ini itu kita ditekan oleh sebuah keadaan yang menekan kita. Yang bisa menyeret kita itu untuk muncul sebagai orang yang egosentris. Yang berpusat kepada diri sendiri. Yang selalu hanya memikirkan diri sendiri. Yang di dalam kekhawatiran selalu hanya hidup bagi dirinya sendiri. Atau kesulitan pandemi yang kita alami sekarang ini justru akan membuka diri kita dan menguatkan iman yang sejati yang sesuai dengan karakter Kristus yang penuh dengan kemurahan. Sehingga dengan apa yang ada kita belajar berbagi. Memperhatikan yang kekurangan. Memberi bagi mereka yang membutuhkan. Kemurahan dan kasih Kristus itu kemudian menjadi sesuatu tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, pandemi dan kesulitan yang kita alami itu bisa menekan kita, memunculkan kita sebagai orang yang egosentris atau karakter Kristus yang semakin muncul dalam hidup kita. Saudara, itu masa sulit. Sama seperti sumur yang baik teruji pada masa sulit, begitu juga iman yang sejati akan teruji di masa sulit pandemi ini. Saudara, orang-orang Kristen dengan iman sejati pasti akan muncul di masa sulit ini sebagai komunitas iman yang saling memperhatikan dan berbagi di masa-masa sulit ini. Saudara, jikalau orang Kristen itu muncul sebagai komunitas iman yang demikian. Komunitas iman yang dimana pengakuan dan kelakuannya itu selaras. Sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan karakter Allah. Maka orang-orang seperti ini akan berfungsi maksimal
sebagai garam dan terang dunia seperti yang Tuhan maksudkan. Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap domba-dombanya yang memiliki iman sejati seperti itu. Saudara, inilah yang diajarkan oleh kitab Yakobus bagi kita dalam perikop yang kita baca. Sekali lagi saya bacakan demikian. Iman yang sejati bukan hanya sekedar berisi pengakuan tentang Kristus, tetapi juga selalu disertai dengan kelakuan yang selaras dengan karakter Kristus. Nah, saudara, sebagai para domba yang memiliki pengakuan iman kepada Kristus, mari saudara, masa-masa pandemi ini dalam kondisi dunia yang terluka ini, kita balut dunia yang terluka ini dengan kelakuan yang selaras dengan karakter Kristus yang penuh kasih dan kemurahan. Saudara, memang secara manusiawi kita adalah makhluk yang egois. Kita tidak akan mampu untuk melakukan itu, tapi kita bersyukur. Orang-orang yang memiliki iman yang sejati, yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan ingin terus belajar supaya karakter Kristus itu makin muncul dalam hidupnya, kita tidak berjalan sendirian. Ada Roh Kudus yang telah dimateraikan di dalam diri kita. Penolong yang disediakan Allah, yang akan mendampingi kita, yang akan memampukan kita, yang akan menuntun kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah ingin kita ada di dalamnya itu. Saudara, mari hari ini dan hari-hari ke depan kita muncul sebagai orang-orang Kristen dengan iman yang sejati. Iman yang bukan hanya berisi sekedar pengakuan tentang Kristus, tetapi juga berisi dan disertai dengan kelakuan yang selaras dengan karakter Kristus. Dengan demikian kita akan berfungsi sebagai terang dan garam dunia ini dengan maksimal. Tuhan dipermuliakan dan banyak orang-orang yang kesulitan akan ditolong dan hati mereka itu akan diarahkan kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segala firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk kami bukan sekedar hanya bisa memahami, tetapi kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni ya Tuhan kalau selama ini mungkin kami menjadi orang-orang Kristen yang munafik, orang-orang Kristen dengan iman yang palsu, orang-orang Kristen yang hanya di dalam imannya memiliki pengakuan saja tentang Tuhan, tetapi tidak memiliki kelakuan yang selaras dengan karakter Kristus. Tuhan, ampuni kami kalau kami ada di dalam kelemahan-kelemahan seperti itu. Ke depan tolonglah kami ya Tuhan untuk sungguh menjadi orang-orang Kristen yang sejati, yang mengakui Engkau sebagai Tuhan dan memiliki kelakuan dengan karakter Kristus yang makin bertumbuh dalam hidup kami. Lindungi kami ya Tuhan, mampukan kami, topang kami, dampingi kami dengan Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau taruh di dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Sehingga kami yang tidak mampu ini, Engkau mampukan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan dunia yang terluka ini bisa kami balut dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, bersama-sama kita akan meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Fri Suhandi. Dan kita pada kesempatan ini juga akan memberikan persembahan yang dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah layar ini. Mari bersama-sama kita naikkan satu pujian, Bapa, kupersembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, persembahkan
bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapa, biarlah Tuhan Kau berkati untuk tangan-tangan yang telah memberi maupun belum dapat memberi. Bapa, biarlah Tuhan Kau pakai persembahan ini Tuhan untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga mau membawa Tuhan untuk doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk situasi dan kondisi saat ini Tuhan, untuk menjelang new normal Tuhan yang akan diadakan oleh pemerintah. Bapa, biarlah Tuhan Kau berkati anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan. Kau berkati juga pemerintahan Tuhan, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, dalam mengambil kebijakan-kebijakan ini Tuhan, boleh melindungi masyarakat-masyarakat dan rakyat-rakyat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rakyat-rakyat yang mungkin saat ini Tuhan sedang menganggur Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar mereka Tuhan boleh mendapatkan bantuan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap elemen-elemen pemerintahan Tuhan yang menyalurkan bantuan-bantuan ini Tuhan, boleh menyampaikan bantuan-bantuan ini Tuhan ke tangan-tangan yang membutuhkan Tuhan. Kami serahkan doa-doa ini Tuhan hanya dalam satu nama yang telah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita menikmati perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah satu sakramen yang diadakan oleh gereja bagi saudara-saudara yang telah menerima baptisan kudus dewasa. Atau saudara juga sudah menerima CD apabila gereja saudara mungkin menggunakan baptisan anak. Jadi bagi saudara yang belum dibaptis secara dewasa ataupun belum menerima CD, jangan mengambil terdahulu perjamuan kudus ini. Tapi bagi saudara-saudari sekalian yang berasal dari gereja lain pun, apabila saudara sudah dibaptis dewasa dan sudah menerima CD, saudara diberkenan bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini menikmati perjamuan kudus Tuhan. Mari kita sama-sama kita persiapkan hati, kita naikkan satu pujian seperti yang Kau ingini. Membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang menghadap hadirat-Mu. Hari ini ya Tuhan, sekali lagi kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus-Mu. Satu sakramen yang mempersatukan kami dengan Engkau di sorga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pembela kami yang lemah ini. Tuhan, kami bersyukur ada segala anugerah dan kebesaran-Mu yang telah menebus kami. Maka itu ketika kami nanti akan menikmati roti dan anggur ini, ingatkan kami akan kebesaran kasih-Mu yang sudah menebus kami. Sekaligus ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami memohon ampun untuk segala kelemahan dan kekurangan kami di dalam mengiring Engkau. Tuhan, ampuni. Layakan kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Dan setelah kami menerima perjamuan kudus ini nanti, Tuhan menguatkan kami. Supaya ke depan kami menjadi pejuang-pejuang iman yang sungguh di hadapan Tuhan. Hidup bagi Tuhan, mati bagi kemuliaan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami kelak di hari ke depan. Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini memberkati kami. Memberikan kekuatan kami sekali lagi untuk mengiring Engkau sampai kami bertemu dengan Engkau. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita mengambil perjamuan kudus, saya akan bacakan ayat penuntun perjamuan kudus yang berkata demikian. Dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, nanti ketika kita akan sama-sama makan roti dan minum anggur, ambil waktu sejenak. Berdoalah terlebih dahulu. Kalau ada dosa yang masih engkau sembunyikan di hadapan Tuhan, mohon ampun, mohon Tuhan sucikan, supaya engkau boleh layak menerima perjamuan kudus ini. Dan perjamuan kudus ini menjadi satu kekuatan dan sesuatu yang memberkati engkau untuk hidup mengiring Tuhan dalam segala keadaan apapun. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa secara pribadi. Mari saudara, dimanapun saudara berada, pegang roti saudara. Dan ingatlah, malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Karena itu, setiap kali kamu makan ini, kamu mengingat kematianku sampai aku datang kembali. Mari kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Mengucap syukur kita boleh menikmati perjamuan kudus ini. Dan mari kita bersama-sama menikmatinya di hadapan Tuhan.
Setelah Tuhan Yesus memakan roti, ia mengambil cawan yang berisi air anggur, mengucap berkat atasnya dan berkata, "Inilah cawan perjanjian yang dimateraikan oleh darahku, darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Karena itu setiap kali kamu minum dari cawan ini, kamu mengingat kematianku sampai aku datang kembali." Mari kita angkat cawan di hadapan Tuhan, mengucap syukur di hadapannya. Dan mari kita bersama-sama menikmatinya di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita menikmati sakramen perjamuan kudus ini, Tuhan menginginkan demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita yang telah menikmati perjamuan kudus ini, mari kita menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan yang memuliakan Tuhan, yang berfungsi sebagai terang dan garam dunia di tengah-tengah dunia yang terluka ini. Yaitu dengan apa? Dengan menjalankan kehidupan iman yang memiliki pengakuan dan kelakuan yang selaras dengan keinginan Tuhan. Tuhan dipermuliakan dalam diri saudara dan saya. Biarlah hidup ini kita persembahkan di hadapan Tuhan, di mezbah Tuhan bagi kemuliaannya, sampai Tuhan memanggil kita dan kita berjumpa dengan Dia. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Oh, Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Tuhan, terima kasih kami boleh menerima perjamuan kudus-Mu. Biarlah perjamuan kudus ini sekali lagi menguatkan kami, untuk kami selalu menjadi orang-orang Kristen dengan iman yang sejati. Iman yang ketika kami menjalani hidup ini sekalipun sulit, kami hidup bagi Tuhan dan mati bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita bersama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Dan juga kita bersyukur karena pada hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Fris Suhandi, baik di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan maupun di dalam pelayanan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong Pak Fri di dalam pelayanan yang dikerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya sampai kapan ibadah online ini akan terus berlangsung dan kapankah kita bisa beribadah bersama di gedung gereja. Saudara-saudara, doakan terus badan pengurus jemaat di dalam memikirkan dan membuat kebijakan terkait hal ini supaya kita tidak terburu-buru membuat kebijakan dan supaya Tuhan memberikan hikmat bagaimana gereja di dalam menghadapi new normal ini. Saudara-saudara, saya juga menyadari saudara-saudara bahwa di masa-masa seperti sekarang ini kita mengalami banyak sekali tekanan, mengalami banyak sekali persoalan. Dan sebenarnya ini menegaskan kembali mengenai visi gereja kita saudara tentang pemuritan dan bagian yang tidak bisa lepas di dalamnya itu komunitas saudara-saudara. Dan kita menyadari betul bahwa kita itu butuh yang namanya sahabat rohani. Kita butuh orang lain untuk bisa mendoakan dan menguatkan kita. Mengenai hal ini kita sedang menggumulkannya. Kita berharap bahwa setiap jemaat bisa punya sahabat rohani, punya orang-orang yang bisa mendukung dan mendoakan dia di dalam masa-masa yang seperti ini. Saudara-saudari, doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fris Suhandi. Saudara, mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan doksologi, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Pulanglah jemaat sekalian, jadilah orang-orang Kristen dengan iman yang sejati. Iman yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga yang perbuatannya memiliki karakter Kristus di dalam menjalani hidup ini. Dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati.